Pernah nggak sih kamu ngerasa ada semacam kompas batin di dalam diri? Perasaan yang secara alami menuntun kita ke arah yang benar dan baik. Nah, dalam tradisi Islam, konsep ini punya nama, fitrah. Ini adalah gagasan tentang sifat dasar kita, keadaan suci yang kita bawa sejak lahir. Yuk kita gali lebih dalam apa artinya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan kenalan dulu, apa sih fitrah itu? Lalu kita lihat dasar-dasarnya dalam kitab suci. Terus, kita akan cari tahu cara merawatnya. Dan di sini ada yang seru nih, kita akan lihat hubungannya dengan kecerdasan emosional atau EQ. Terakhir, kita akan tutup dengan bagaimana kita bisa kembali ke inti diri kita. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fitrah? Sederhananya gini, fitrah itu adalah kondisi asli kita. Dalam pandangan Islam, setiap manusia itu lahir dalam keadaan yang bersih, suci, dengan insting alami untuk mengakui Tuhan yang satu, atau yang kita kenal sebagai tauhid. Inilah fondasi spiritualitas kita. Biar lebih gampang, coba deh bayangin fitrah itu kayak setelan pabrik spiritual kita. Murni, belum ada noda, dan dari sananya udah terprogram untuk cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Mirip banget kan sama gadget baru yang baru keluar dari kotaknya? Nah, konsep ini tuh bukan ide baru loh. Yuk kita lihat gimana fitrah itu punya akar yang kuat banget di dalam kitab suci Islam yang memberinya landasan teologis yang kokoh. Ayat kunci dari Al-Quran ini secara lugas bilang kalau manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah. Artinya apa? Artinya, kecenderungan alami kita untuk beriman itu adalah bagian dari rancangan ilahi, sesuatu yang fundamental dan gak bisa diubah dalam esensi kita. Jadi, konsep ini diperkuat oleh dua pilar utama dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran, yang barusan kita lihat, dan yang kedua adalah hadits, atau perkataan Nabi Muhammad. Sabda beliau yang sangat terkenal, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, itu menegaskan kalau ini adalah titik awal yang universal untuk kita semua, tanpa terkecuali. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau kita semua memulainya dari titik yang sama, dari keadaan yang suci, kok bisa sih jalan hidup kita jadi beda-beda? Terus, apa yang terjadi sama fitrah kita seiring berjalannya waktu? Jawabannya ada di lingkungan dan cara kita dibesarkan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, orang tua dan lingkungan sekitar itulah yang kemudian bisa membentuk keyakinan seorang anak. Ini bukan berarti fitrahnya hilang ya, tapi bisa jadi tertutup atau terselubungi oleh pengaruh dari luar. Makanya, tugas kita adalah untuk terus memolesnya, biar cahayanya nggak pernah padam. Terus, gimana dong cara kita merawat fitrah secara aktif? Para ulama Islam menyarankan beberapa langkah praktis, mulai dengan mengajarkan tauhid, lalu menanamkan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Penting juga untuk menghubungkan mereka dengan Al-Quran dan membagikan kisah-kisah para nabi untuk membangun fondasi moral yang kuat sejak dini. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling menarik. Gimana ceritanya konsep spiritual kuno tentang pemurnian jiwa ini ternyata nyambung banget sama teori psikologi modern tentang kecerdasan emosional, atau yang sering kita sebut EQ. Coba deh kita bandingkan. Cendekiawan klasik Al-Ghazali menulis tentang Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa. Di dalamnya ada praktik muhasabah, yaitu inspeksi diri yang kalau kita lihat mirip banget sama konsep kesadaran diri dari Goleman. Lalu ada mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, yang ini sejajar dengan pengaturan diri. Dan terakhir konsep husnudzon atau berprasangka baik dan ta'awun, tolong-menolong, itu kan cerminan dari empati dan keterampilan sosial. Diagram ini benar-benar ngejelasin hubungannya dengan gamblang banget. Kita bisa lihat di sini gimana nilai-nilai spiritual dari Al-Ghazali, kayak perjuangan melawan ego dan introspeksi, itu terhubung langsung dengan dimensi EQ dari Goleman. Intinya, perjalanan untuk memurnikan jiwa itu pada dasarnya adalah jalan yang sama untuk mencapai kedewasaan emosional. Keren kan? Oke, setelah kita bahas semuanya, yuk kita simpulkan dalam satu metafora yang kuat yang semoga bisa bantu kita menemukan kembali inti diri kita. Intinya, fitrah itu adalah sistem pemandu internal yang Tuhan kasih ke kita. Dia adalah kompas batin yang kalau nggak terhalang apa-apa, akan selalu mengarahkan kita pada apa yang benar, baik, dan sejati. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Merawat fitrah kita itu bukan tentang menjadi orang baru atau menjadi orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah perjalanan pulang, kembali ke diri kita yang paling otentik, persis seperti saat kita diciptakan. Ini tentang melepaskan lapisan-lapisan yang selama ini menutupinya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, penuh dengan gangguan dari luar dan dari dalam, gimana ya
Caranya kita bisa belajar untuk mendengarkan lagi bisikan sunyi dari kompas batin kita sendiri.